Odai, ayo siapa yang susah sekali mau tidur, udah badannya capek, ngantuk, udah nyiapin tempat tidur, udah ngeletak, tapi mau merem itu susah banget. Nah, kali ini saya undang Dr. Sarah Akbari untuk ngebahas mengenai permasalahan tidur. Karena apa? Buat Odai tidur itu penting. Pentingnya apa sih? Kita dengerin ya penjelasan dari Dr. Sarah. Dok, ini kasus yang boleh dibilang sederhana tapi sulit pemecahannya, tidur. Saya tuh suka ketemu temen-temen ya, pasti keluhannya paling utama tuh tidur, Dok. Itu kenapa ya, Dok ya? Sebenarnya bukannya autoimun yang menyebabkan kita tidak bisa tidur, tapi pada orang-orang dengan kondisi kronis termasuk penyintas autoimun, susah tidur itu menjadi salah satu tanda atau karakteristik. Susah tidur itu sebabnya macam-macam ya, jadi ya. Cuman pada orang yang dalam kondisi ini hubungannya sebenarnya banyak nih Mbak Ganis. Jadi nggak cuman Odai ya, tapi yang menderita penyakit kronik, ya, gangguan tidur itu jadi ya, masalah yang umum. Tidur itu kan kita tidur apabila kita punya cukup hormon melatonin. Oke. Bagaimana melatonin itu dibentuk? Dia dibentuk mulai dari kita jam 8, jam 9 ya, dia mulai naik sampai dia peaknya di jam 2 sampai jam 4 pagi. Tapi bagaimana dia bisa terbentuk? Itu dia hanya bisa terbentuk apabila kortisol kita, hormon stres kita turun pada saat dia mulai terbentuk. Jadi pada mereka yang punya kondisi-kondisi kronis, biasanya si kortisol ini tidak optimal, sehingga si melatonin pun tidak optimal. Gitu. Dia harus terbalik. Jadi kenapa? Pada saat melatonin itu naik, kalau kita punya kurvanya kortisol, dia tinggi pada saat kita bangun tidur, itu the lowest melatonin. Terbalik kan? Begitu dia mulai turun, dia terbalik, dia akan naik si melatoninnya. Pada saat kita selalu dalam keadaan stres, si kortisol itu selalu tinggi supaya kita adapt to stress, si melatonin nggak bisa naik. Jadi gitu. Sebetulnya penyebabnya stres ya? Penyebabnya stres. Semua kondisi kronis pasti sebabnya stres. Sekarang tentang bagaimana kita mendefinisikan stres. Nah, stres nggak usah ribet-ribet deh. Kadang-kadang kita mau tidur, kita punya target. Aku harus tidur jam segini. Nah, itu udah jadi unnecessary stress tuh. Jadi itu sudah stres. Jadi stres tuh gampang banget menciptakan stres, dan itu dampaknya luar biasa ya. Biasanya orang yang susah tidur, dia pas malam-malam itu mulai stres. Takutnya gue nggak bisa tidur. Nah, gitu. Jangan-jangan aku nggak bisa tidur nih. Udah merem setengah jam, kok nggak tidur nih. Itu justru memicu ya. Iya, dan biasanya kita nggak punya sleep hygiene ya. Jadi kita tidur itu ya mestinya kan kalau udah mulai gelap kita mulai kalem. Kita belum, kita nggak kalem karena pada orang-orang yang stres biasanya orang-orang dengan kortisol yang tidak optimal habis makan malam tuh seger. Jadi dia nggak tidur. Tipsnya apa nih? Berarti makan malamnya harus paling lebih optimal? Lebih early lah. Kalau bisa kita selesai makan malam jam 7. Jadi jam 7 udah perut udah nggak ada kunyah-ngunyah, mengunyah. Dan pada saat kita makan makanan terakhir itu, kita makan makanan yang benar, seimbang. Artinya proteinnya tinggi, fibernya tinggi, jangan tinggi gula, jangan tinggi tepung gitu. Oke. Jadi jangan tinggi gula, jangan tinggi tepung, terakhir jam 7. Oke, tips lainnya ada apa? Itu melatonin bisa selain diproduksi tubuh, ada suplemennya nggak sih? Ada, bisa. Kita bisa suplementasi kalau memang kita nggak bisa memproduksi cukup melatonin, ya mau nggak mau kita suplementasi. Berapa banyak suplementasinya tergantung setiap orang berbeda. Karena efek samping suplementasi melatonin itu kalaupun ada, itu akan lebih baik daripada efek samping nggak tidur. Gitu. Berarti melatonin itu alhamdulillah bisa disuplementasi. Nah, sekarang saya pengen tahu apa pentingnya sih tidur itu? Apa yang terjadi dalam tubuh kita pada saat kita tuh tidur? Kenapa tidur itu harus sekian jam, harus nyenyak, harus ini? Apa sih
pentingnya, Dok? Ada 2 fase tidur. Di fase pertama itu kita dibetulin physicalnya. Jadi jam 10 sampai jam 2, 10 malam sampai jam 2 pagi itu semua keperluan kita untuk hari berikutnya secara fisik dibetulin. Malamnya jam 2 sampai jam 4 pagi itu psychological repair, semua neurotransmitter dibetulin. Jadi in a way itu adalah cara badan bagaimana menyiapkan kita untuk stres besok. So pada saat kita bangun, kalau kita udah di repair, kortisol naik, kita bangun fresh. Tanpa cukupnya repair ini, kita bangun akan capek, kayak belum tidur rasanya. Berarti selain perbaikan fisik, ada psikologis juga ya. Dari jam 2 sampai jam 4. Jadi makanya kalau kita bangun tidur itu kadang-kadang memang berasa kadang seger, kalau tidurnya benar seger, ada yang berasa belum tidur. Gitu. Oke. Kemudian ini bisa kasih tips juga mungkin dekorasi ruangan, lampu, bagaimana yang bisa mendorong untuk hormon tidur. Iya ya, sebenarnya klise ya, hampir semua orang pasti tahu. Kalau kita sebenarnya tahu, tapi hampir semua kita nggak melakukannya, bahwa kalau kita mau tidur itu ya aktivitas mulai harus berkurang pada saat kita mendekati habis maghrib deh, mulai berkurang, mulai kalem. TV juga kalau perlu nggak usah nonton TV, jangan ada TV di dalam kamar. Ya kan? Dan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, sebenarnya mutlak melatonin itu dibentuk pada saat tidak ada sinar sama sekali. Jadi kalau kita punya LED yang biru-biru tuh, charger, that's nggak akan kita bentuk melatonin optimal. Jadi benar-benar sebintik biru kalau kita ngecas itu juga, jadi nggak perlu yang 5 watt gitu. Itu sudah mengganggu ya. Jadi kalau memang itu harus di charge di dalam kamar, ya pakai eye mask. Oh, I see. Itu hackingnya begitu ya, biohacking, bagaimana kita nggak ya kamarnya cuma ini satu-satunya, nggak harus ngecharge di situ, ya berarti ya pakailah eye mask. Berarti itu teman-teman ya, perlu manajemen ya. Nggak cuman kita mau ke kantor, kita harus mandi, nyiapin baju yang rapi. Mau tidur pun kita harus punya manajemen preparation yang bagus. Jadi jam mau maghrib itu kalau bisa yang heboh-heboh sudah selesai lah. Sudah selesai lah, terutama buat teman-teman yang flare nih, yang lagi flare. Jadi terima tamu jangan jam 7 malam. Jadi udah diatur, jadi habis maghrib kita benar-benar me time ya, Dok, ya, gitu ya. Ya, calming time lah ya. Calming time. Suhu kamar itu juga menentukan ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Pokoknya yang comfort. Sampai mungkin ada beberapa practitioner ya yang spraynya pun kalau bisa yang nggak bikin panas lah gitu. Sampai kayak begitu kalau perlu, itu biohackingnya. Pokoknya kita tidur harus nyaman. Harus nyaman karena apa? Memang pada waktu tidur itu penting sekali untuk terutama teman-teman yang flare nih, supaya mempercepat pemulihan ya, supaya badannya bisa merepair ya. Bisa merepair. Oke, itu sekilas mengenai seluk-beluk pentingnya tidur. Jadi mudah-mudahan setelah ini teman-teman ODAI bisa melaksanakan dan bisa sukses tidur.